Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesa Amelia. Saya dari kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sebelum menjelaskan apa itu perbedaannya, saya di sini akan menjelaskan apa itu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden, karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Lalu ada juga ciri-cirinya. Yang pertama, kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu orang, yaitu presiden, yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua itu ada presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang diangkat dan bertanggung jawab kepadanya. Yang ketiga itu ada masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada juga negara-negara yang menganut sistem presidensial. Negara-negara dengan sistem pemerintahan presidensial itu yang pertama itu ada USA, yang kedua Indonesia, yang ketiga itu Korea. Lalu apa itu sistem pemerintahan parlementer? Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Ciri-cirinya itu yang pertama ada kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak terletak pada satu orang. Yang ketiga, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri berlangsung bertanggung jawab kepada parlemen. Lalu ada juga negara-negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama itu Inggris, kedua Perancis, ketiga itu India. Lalu apa sih perbedaannya pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer? Yang pertama itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dapat dilihat dari kepala negara dan kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisah antara keduanya. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer memiliki presiden, sultan, atau raja sebagai kepala negaranya. Lalu yang kedua itu ada kepemilihan kepala negara dan kepala kepemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer selanjutnya yaitu terletak pada proses pemilihan. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu dalam pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Biasanya dalam sistem parlementer ini pemilu oleh rakyat dilakukan saat memilih anggota parlemennya saja. Lalu yang ketiga itu ada masa jabatan. Dalam masa jabatan kepala negara dan pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial sudah ditetapkan dan memiliki undang-undang yang jelas. Sedangkan pemerintahan parlementer, pejabat masa Perdana Menteri tidak menentu atau tergantung pada parlemen. Lalu yang keempat itu ada kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sistem pemerintahan presidensial mengizinkan kekuasaan dan legislatif berjalan sejajar atau tidak bisa saling menjatuhkan. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lalu yang kelima itu ada lembaga supremasi tertinggi. Dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada istilah lembaga supremasi.
supremasi tertinggi atau lembaga tertinggi di dalamnya. Meski begitu, ada supremasi konstitusi, di mana kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi, sehingga antara lembaga negara bisa saling mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer masih ada lembaga supremasi tertinggi, yaitu parlemen, di mana lembaga tersebut memiliki kekuasaan besar, baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.